Perkenalkan, nama saya Habibatus Siratiningnya, biasa dipanggil Biba. Saya di sini dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, bermaksud ingin mengetahui kondisi ibu, apakah ada masalah kesehatan atau tidak. Seperti itu. Nantinya saya akan melakukan tindakan untuk mengurangi masalah kesehatan yang ada pada ibu. Sebelumnya, apakah ibu bersedia? Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Lili. Ibu Lili ini kalau boleh tahu umurnya berapa ya, Bu ya? Umurnya berapa, Bu? 45. 45 tahun gitu ya. Masih ingat tanggal lahirnya, Bu? 14 Juli 76. 76. Oh iya, tanggal 14 Juli 76 ya, Bu ya. Sebelumnya apakah bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Apakah sehat atau seperti apa? Nyeri, sakit kakinya nyeri. Oh, kakinya nyeri ya. Nyerinya seperti apa, Bu? Kalau boleh diceritakan. Cokit gitu. Oh, nyeri celkit-celkit di area kaki gitu ya. Sejak kapan, Bu, nyerinya, Bu? 3 bulan. Sudah 3 bulan. 3 bulan lebih atau 3 bulan pas. 3 bulan pas. Oh ya. Biasanya kalau ibu nyeri kakinya, apa yang dilakukan? Dibuat tiduran atau dibuat kontrol ke rumah sakit atau puskesmas atau dibiarin saja? Di berobat. Oh, berobat ya. Berobatnya biasanya kemana, Bu? Rumah sakit Cermi. Oh, ke rumah sakit. Berarti sekarang masih ngerasa nyeri ya, Bu ya, di area kakinya? Kalau bisa diceritakan dari skala 1 sampai 10 nih, Bu. Skalanya berapa? 6. 6. Berarti agak-agak sakit gitu ya, Bu ya. Gini, Bu, jadi karena Ibu merasa area kakinya sakit gitu, nanti juga kita sudah menemukan nih masalah yang ada pada Ibu. Tapi di sini saya ingin mencari lagi, adakah masalah lain seperti itu? Kolesterol. Berarti ini kakinya sakit karena kolesterol gitu ya? Oh iya, Bu. Nanti ada tindakan lagi untuk mengatasi nyeri kakinya. Ya, jadi di sini saya akan mencari masalah lain selain masalah yang ada kaki Ibu. Yang pertama masalah intelektual atau masalah daya ingat gitu, Bu. Apakah Ibu tahu sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa, benar ya, hari Selasa. Kalau boleh tahu tanggalnya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 25. 25, benar sekali. Kemudian untuk di sini alamatnya di mana sih ini? Rumah Ibu ini? Karangan. Di Karangan. Gang 5. Oh, Karangan Gang 5. Kemudian untuk apa ya? Oh ya, apakah Ibu tahu nama presiden kita sekarang itu namanya siapa? Jokowi. Oh, Bapak Jokowi. Ya, benar. Benar. Tadi juga Ibu sudah tahu kan tanggal lahirnya, juga masih ingat. Gitu. Berarti untuk masalah intelektual tidak ada masalah gitu. Kemudian untuk masalah resiko jatuh gitu ya, Bu ya. Kan kakinya kan katanya sering sakit. Apakah dalam 3 bulan terakhir ini pernah jatuh atau tidak? Enggak. Gak pernah jatuh ya? Kalau jalan apakah membutuhkan alat atau bantuan dari orang lain? Enggak. Gak pernah ya? Kemudian untuk berpindah dari tempat tidur, pindah ke kursi ataupun dari tempat tidur berdiri, apakah pernah pusing atau butuh bantuan orang lain atau butuh alat? Enggak pernah ya. Kemudian karena tidak ada resiko jatuh, juga tidak ada masalah intelektual, kemudian saya ingin menanyakan mengenai kebutuhan dasarnya. Untuk mandi, apakah dibantu sama keluarga atau enggak? Tidak pernah ya. Kemudian berpakaian dibantu atau tidak? Tidak pernah, berarti selalu melakukan aktivitasnya sendiri ya. Kemudian buang air kecil, buang air besar juga sendiri ya, Bu ya. Berarti untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dilakukan sendiri, baik itu makan maupun minum dilakukan sendiri ya. Untuk porsi makannya nih, Bu, biasanya Ibu makan itu sehari berapa kali sih? 3 kali sehari gitu ya. Apakah pilih-pilih makanan atau semua makanan dimakan saja? Semua makanan dimakan saja. Oh, berarti tidak memilih makanan walaupun sudah memiliki kolesterol.
Iya. Iya, tidak pernah diet makanan gitu ya. Ya. Kemudian untuk mengenai spiritualitas nih, apakah ibu percaya bahwa ibu itu memiliki Tuhan? Percaya. Apakah ibu senang dengan agama yang ibu anut sekarang? Seberapa dekat ibu dengan Tuhannya ibu? Dari bisa diceritakan dari 1 sampai 3. Antara berapa? Seberapa dekat? Sampai 3 ya. 3, berarti dekat sekali ya. Kemudian untuk masalah dengan dengan lingkungan sekitar nih. Misal nih ibu punya masalah gitu ya. Kemudian nanti dibantu sama orang-orang sekitar gitu, seperti teman maupun keluarga. Apakah ibu akan merasa senang, puas, atau merasa nggak suka gitu? Senang. Lebih senang dibantu ya. Kemudian apabila ibu ingin ingin bercerita gitu, lebih baik ibu bercerita atau ibu pendam sendiri nih? Bercerita. Berarti ibu nanti bercerita kepada teman-teman maupun keluarga gitu ya. Kemudian untuk masalah meluangkan waktu nih, ibu lebih senang keluarga ibu meluangkan waktu untuk ibu ataupun tidak? Dia senang meluangkan waktu. Senang meluangkan waktu gitu ya. Jadi ibu itu sering bergaul gitu ya, sering ngobrol sama teman-teman, suka kumpul sama teman-teman, suka meluapkan cerita gitu ke teman-teman gitu ya. Ibu karena pekerjaannya telah selesai, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital gitu. Pemeriksaan ini saya lakukan pemeriksaan nadi, tekanan darah, pernafasan gitu-gitu ya. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia ya. Di sini saya juga akan mengecek kadar kolesterol dalam darah ibu. Kan tadi katanya ibu memiliki riwayat kolesterol gitu ya. Sebelumnya permisi ya ibu. Gini. Masih. Untuk tekanan ibu normal. Kemudian saya ingin mengecek nadinya ibu terlebih dahulu ya. Dari situ. Ya. Normal ibu beserta pernafasannya juga normal. Kemudian saya ingin mengecek nih kadar yang ditunggu-tunggu nih ya, kadar gula kolesterol dalam darah ibu.
Permisi ya Ibu ya. Ditahan. Ini Bu, ditemukan hasil bahwasannya kolesterol Ibu 450 ya. Termasuk ini tinggi Bu. Setelah dilakukan pengkajian, ditemukan diagnosa bahwa nyeri akut berdasarkan agen cedera biologis ditandai dengan nyeri di area kaki dengan skala 6. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri akut dapat diatasi dengan kriteria hasil, yaitu keluhan nyeri menurun. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri, yang pertama identifikasi skala nyeri, kedua menjelaskan strategi meredakan nyeri seperti rum aktif, yang ketiga anjurkan diet makanan, yang keempat anjurkan menggunakan analgesik secara tepat, yang kelima kolaborasi pemberian analgetik. Jadi di sini kesimpulannya untuk diagnosanya saya ambil nyerinya nyeri akut karena masih 3 bulan gitu ya Bu ya. Untuk karena diagnosanya itu nyeri, jadi saya lakukan rum aktif atau range of motion di mana adanya pergerakan gitu untuk melancarkan peredaran darah serta mengurangi nyeri. Saya lakukan tindakan rum aktif itu sekitar 5 menit cukup. Gitu Bu ya. Untuk melakukan tindakan rum aktif, di sini ada beberapa cara, Ibu bisa ikuti saya. Yang pertama, caranya kepala ditundukkan ke bawah seperti ini, kemudian di ke atasan seperti ini lagi. Kemudian kepala dimiringkan, kemudian ke kiri. Kemudian kepala diputar searah jarum jam, berhenti. Kemudian lanjut ke tangan, tangannya di ke atas seperti ini. Kemudian dibawakan ke bawah lagi, kemudian yang kiri ke bawah lagi, kemudian ke belakang, ke depan, ininya ke belakang lagi, ke depan, kemudian tangannya ke depan gini, turunkan, tangannya gini, digerakkan seperti ini, digerakkan lagi seperti ini. Sudah. Kemudian tangannya digerakkan gini, gini, gini. Ini, sudah. Kemudian tangannya di samping, digerakkan memutar, satunya digerakkan memutar. Ya sudah. Kemudian berdiri Bu, berdiri, kakinya diangkat satu ke depan, lurus, ya benar. Kemudian kaki yang kiri, lurus, ya benar. Kemudian duduk lagi, kakinya diangkat seperti yang tadi, di atas, ya benar. Kemudian yang kiri, ya benar. Kemudian kakinya diangkat ke samping, ke samping, ya, ya benar. Kemudian ke samping lagi, ya benar. Kemudian kakinya memutar gini Bu. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Benar. Gitu. Seperti itulah tindakan rum aktif dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri serta melancarkan peredaran darah. Seperti itu ya Bu ya. Tindakan telah selesai saya lakukan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk tindakan rum aktif Ibu bisa lakukan sehari selama 2 kali, bisa dilakukan pagi maupun sore hari. Terima kasih Ibu telah bekerja sama baik dengan saya, dan terima kasih telah mengikuti aturan pemerintah dengan memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian terima kasih telah mengikuti saya dengan runtut dan dengan kooperatif. Selanjutnya, kemudian nanti saya akan melakukan pemeriksaan lanjut apabila diperbolehkan sama Ibu gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya apabila saya ada salah kata ataupun salah perbuatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.